Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Setiadi kembali menjumpai Anda di program Sosok Inspiratif. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama dengan sosok yang telah kami hadirkan, yang akan kami ulik biografi serta perjalanan hidup, prestasi, kiprah sosok yang telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan pada hari ini sengaja kami mengundang sosok anak muda yang punya banyak kiprah di masyarakat dan juga saat ini sedang menggeluti satu usaha yang tentunya ini nanti akan ada cerita yang bisa dihadirkan di tengah-tengah kita di Sosok Inspiratif yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi anak muda lain di luar sana, khususnya bagi pemirsa yang menonton acara ini. Kita sapa langsung, mungkin ini narasumber kita pada hari ini, pemilik nama lengkap Anggi Febrian Lubis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya panggil apa ini? Anggi? Anggi boleh? Boleh. Febrian? Boleh ada yang juga. manggil Febrian juga? Ada. Ada. Lubis? Ada juga. Biasanya kalau orang Batak itu pasti nama belakangnya yang dipanggil ya? Lebih biasa panggil Batak. Iya kan, seperti itu. Baik, kabar sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak telah berkenan hadir di Sosok Inspiratif. Kita mau ngobrol tentang Bang Anggi. Ya. Ini masih muda sekali, lahiran tahun 94, sudah berkeluarga? Alhamdulillah, sudah. Sudah. Punya buah hati? Sudah Satu putri ya? Putri. Putri. Wah. Ini kalau saya lihat, lahirnya bukan di Pontianak. Orang Parindo. Iya, betul. Parindo ini di Sanggau ya? Parindo itu di Sanggau, suatu kota yang dingin. Nih gimana cerita mungkin tentang apakah memang asli orang Parindo karena ikut orang tua orang asli di sana? Karena saya lihat namanya Lubis, berarti ini ya, orang Medan harusnya. Iya, betul. Atau seperti apa Bang Anggi? Ya, jadi kebetulan memang orang tua, jadi bapak lah ya, kebetulan memang Batak asli, Batak Pride dari Sumatera yang merantau ke sini, dan memang kebetulan waktu saya lahir itu, beliau lagi tugas di Parindo saat itu, di perkebunan kan, dan alhamdulillah lahirlah di Parindo. Sebenarnya waktu itu mau lahirnya di Jakarta, cuman nggak dapat, udah di Parindo aja. Oke, jadi karena orang tua bertugas, ditugaskan di Parindo, Betul. di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, akhirnya lahir di perkebunan itu berarti? Iya, ada rumah sakit. Di rumah sakit itu ya? Jadi aman. Oke. Nggak di Berapa kebunnya. saudara Bang? 4. Anak ke? Saya anak ketiga, kebetulan punya satu abang, punya satu kakak, dan punya satu adik perempuan. Lengkap dong. Jadi berarti. lengkap. Abang ada, kakak ada, adik ada ya? Merasakan semua situasinya. Oke. Punya kakak, punya abang, Baik. punya adik perempuan. Bang, ini mungkin boleh cerita tentang bagaimana ketika kan lahir di Parindo, di perkebunan Ya. seperti itu. Masa kecilnya, lalu kemudian kegiatan-kegiatan waktu pertama kali tinggal di Parindo itu, berapa lama tinggal di sana? Oke, kebetulan di Parindo itu hanya 3 atau 4 tahun deh. Jadi kayak waktu lahir, setelah itu di tahun 97 atau 98 kayaknya, itu udah pindah lagi ke Pontianak. Nah, jadi kalau masa kecil di Parindonya sih mungkin nggak ingat ya. Cuman memang ada cerita memang di situ itu Parindo tuh daerah yang lumayan panas, gersang. Jadi ya mungkin lah makanya kulit pun jadi warnanya lebih ke coklat. Karena dari kecil ngadapin situasi yang gersang di Parindo kayak gitu. Oke. Kalau ibu, kalau ayah kan orang asli Batak. Iya. Ibu dari Pontianak atau dari Parindo juga? Nah, kalau ibu itu kebetulan Jawa, orang Jawa, cuman memang besar di Pontianak, jadi memang asli Pontianak. Oke. Berarti di tahun 98 itu Udah balik lagi. Ya, pas kerusuhan balik itu ke kami balik lagi ke Pontianak, dan akhirnya besarnya habis-habisnya di Pontianak. Ya, di daerah mana tinggalnya, Bang? Sekarang kami di Dr. Sutomo, Kota Baru. Dari kecil di situ? Iya, dari tahun 98, 99 di situ. Ngejar kelayang. Iya, ngejar kelayang. Ya, berarti ya. Semua aktivitasnya dilalui di situ. Oke, apa mungkin cerita kecil yang mungkin bisa dibagikan kepada kita waktu Bang Anggi tinggal di Sutomo ya? Iya. Jalan Sutomo itu. Jadi dari kecil itu memang karena memang besarnya di situ ya, teman-teman semuanya di situ, lalu banyak sekali memang aktivitas-aktivitas yang saya lakukan bersama teman-teman di situ. Sampailah memang puncak karya terbesar saya mungkin sampai menjadi ketua RT di situ. Jadi dari kecil besar di situ, remajanya pun sempat jadi ketua remaja masjid juga di komplek tuh. Jadi di komplek tuh ada masjid. Nah, pertama kali waktu itu masih SMA kelas 1.
Jadi kami bikinlah tuh sama teman-teman yang Remaja teman-teman masjid main ya? kecil tuh untuk bikin remaja masjid waktu itu. Oke. Nah kebetulan saya lah menjadi Membikin, berarti sebelumnya tidak ada? tidak ada. Oke. Jadi itu memang saat teman-teman mungkin udah mulai masuk sekolah, udah kenal organisasi segala macamnya. Akhirnya kami bikin tuh remaja masjid untuk mengumpulkan teman-teman kami dari kecil. Sampailah akhirnya di usia di tahun 2019 tuh malah justru saya menjadi ketua RT di situ. Nanti kita akan cerita tentang Oke, bagaimana proses bisa jadi ketua RT di usia yang 2019 berarti waktu itu 25 masih 25-an tahun. tahun Iya. ya. Itu cukup mudah untuk jadi ketua RT karena Iya. warganya pasti banyak orang tua, terus Betul. juga masyarakat yang usianya di atas dari Bang Anggi sendiri. Baik. Ini SD-nya di SD Negeri 36 Pontianak. Ya. Jarak dari rumah ini agak lumayan tapi masih bisa lah dijangkau. Ini pakai apa, jalan kaki atau pakai Jalan kaki, kebetulan beda gang aja, jadi beda 2 gang. Oke. Jadi Berarti jalan SD-nya di kaki. 36 itu ya? Ya. Oke. Lalu SMP-nya di SMP Negeri 9. 9. Nah, ini Sama jalan kaki juga. dekat juga. Dekat Kenapa juga. memilih sekolah yang dekat? Apakah biasa kan kadang kalau kita sekolah itu kan mau pingin dong sekolah di SD ini gitu, SMP ini. Waktu itu pernah ada pembicaraan seperti itu atau ngikut aja orang tua, dah sekolah sini anak. SMP 9, SD 36 atau seperti apa, Bang? Jadi memang kebetulan karena situasi saat itu lebih pengen yang dekat sama rumah ya. Jadi biar nggak perlu diantar-antar. Berarti Jadi itu bisa maunya Bang Anggi memang berarti. kemauan sendiri. Dan memang juga kebetulan karena nilai juga waktu itu cuma bisa masuk ke SMP 9. Pengennya SMP 3. Tapi berarti ada keinginan ke Ada SMP keinginan 3. juga agar lebih dekat mau kemana-mana jadi nggak jauh kan dari rumah kayak gitu. Oke. Di SMP ini kan tadi saya lihat kan Bang Anggi waktu SMA kelas 1 senang sekali untuk ngumpulin teman-teman remaja sesama satu kampung gitu kan untuk membuat remaja masjid. Lalu juga sekarang kerjaan Bang Anggi juga ngumpulin orang karena banyak ngurusin orang. Artinya ada jiwa leader yang cukup baik gitu. Nah, ini ditanamkan dari sejak SMP atau sejak kapan, Bang? Belajar organisasi, mengatur banyak SDM, itu belajarnya sejak kapan? Oke. Jadi memang sebenarnya saya baru menyadari sekarang sih ya, memang ada potensi di diri sendiri yang memang lebih ke cenderung untuk mengajak orang untuk berpartisipasi segala macamnya. Nah sebenarnya sudah dari SD saya lebih sering lumayan aktif sebenarnya. Saya baru sadar dari SD sudah mulai aktif di ketua kelas, tengah teman-teman. lomba-lomba, Ya, oke. lebih sering memimpin teman-teman di depan. Nah salah satunya yang paling lucu itu adalah kan lumayan bekarat nih R-nya ya. Dan saya waktu SD itu Waktu selalu pembagian pede. R nggak datang Iya, ya? nggak datang tuh bagian R. Jadi waktu SD itu saya justru berani tuh jadi pemimpin upacara dan itu Oke, sering komandan ya? komandan. Oke. Yang jadi pemimpin di depan walaupun pada akhirnya guru tuh pasti ketawa, misal siap gerak, nah gitu kan supaya terasa jadi kayak gitu. Cuman saya selalu berani ketika teman-teman nggak berani tuh, oke biar aku jak maju kayak gitu kan. Sampailah di SMP, nah memang potensi itu mulai lebih tergali ketika SMP kelas 1 itu ikut yang namanya kegiatan forum anak Oke. atau Itu parlemen awal anak lah namanya. pada saat itu. Nah di forum anak itu kebetulan ya memang secara keseluruhan terlatih lah tuh karena ada training fasilitator di situ. Jadi minat bakat yang memang sebenarnya itu udah ada di diri sendiri akhirnya lebih terasah untuk lebih ke berbicara lah ya, salah satunya di depan. Yang mungkin dulunya lebih ke di ruang kecil, kok sekarang lebih yang setelah forum anak itu lebih luas lagi untuk memimpin kayak gitu. Oke. Waktu SMP itu apakah memang mencari wadah untuk kemudian bisa belajar atau karena alasan apa kemudian bergabung di Forum kegiatan itu ya? Ya, jadi kebetulan memang karena waktu itu kakak sih yang pertama, kakak ikut di forum anak. Oke. Kakak kandung itu ya? Betul. Di saat itu udah mulai merasa kayaknya adiknya bakal masuk ke situasi salah gaul. Oh gitu. Ya. Jadi proteksinya dari situ ya? Masa SMP itu kan masa remaja ya, masa yang benar-benar yang berapi-api lah kata lagu tuh, yang memang pada saat itu udah mulai kenal yang namanya geng motor. Jadi geng motor yang mulai ngumpul. Tapi ini memang perawakan geng motor sih sebenarnya. Iya. Dia udah mulai kenal geng motor pada saat itu, udah mulai jarang pulang, bahkan sempat beberapa, enggak sering sih, cuma beberapa kali itu enggak sekolah, cuman karena salah ngumpul sama teman-teman tuh waktu itu. Oke, berarti pernah bolos juga ya? Iya, waktu pernah SMP ya? bolos. Dan memang itu akhirnya mulai dilihat sama kakak tuh mencoba Ya, dia diselamatkan. saya nakal, mau coba diselamatkan. Iya, walaupun sebenarnya ngumpulnya itu tidak yang lari ke arah yang fatal sebagai pergaulan remaja yang kacau, misalnya kayak narkoba apa segala macam, tidak lagi ke situ. Tapi lebih ke lari nggak pernah pulang, maksudnya pulang selalu malam, ya Oh, itu kelahi udah segala macam ini ya. ya. Lebih ke situ. Nah pada saat itu akhirnya diajaklah sama kakak, yang kebetulan kakak waktu itu menjabat ketua OSIS lah di salah satu sekolah tuh di Pontianak.
Ya, makanya dia diundang dan diajaklah saya di kelas 1 SMP itu. Nah, kayak ketemulah dengan lingkungan yang baik. Oke, ini kalau saya lihat memang tadi Forum Anak itu dari tahun 2006 ya Bang? Ya, 2006. 2006 sampai 2011. Lalu kemudian dari Forum Anak Kota Pontianak itu ke provinsi Provinsi Kalimantan Barat. 2008 sampai 2011. Ini berarti kan memang kegiatan-kegiatan atau masa-masa pertumbuhan dari masa SMP ini banyaknya dihabiskan di Forum Anak. Iya, lebih Dan banyak. juga saya dengar sempat pernah bekerja di salah satu instansi yaitu di KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Ya, Nanti betul. kita pengen cerita karena Bang Anggi ini juga waktu itu cukup aktif untuk terjun ke masyarakat khususnya untuk mengurusi perempuan dan anak terkait kekerasan terhadap perempuan, lalu kemudian prostitusi anak yang juga pernah diurusi waktu itu. Dan ini nanti kita akan coba cerita. Tapi mungkin hal-hal menarik di kegiatan-kegiatan selain Forum Anak, apalagi yang diikuti Bang waktu masa-masa SMP? Karena ini kan adalah masa-masa mencari tempat belajar, mencari validasi masa-masa SMP yang kemudian akhirnya mungkin ini menjadi trigger Abang bisa seperti sekarang. Apa selain Forum Anak waktu masa-masa SMP itu Bang? Ya. Nah, jadi memang kebetulan saya hobi musik. Oh, anak Saya band. sangat hobi musik ya. Sempat menjadi anak band lah di Pontianak. Nah, memang waktu SMP memang sudah waktu kan pembagian nih ada pembagian ekstrakurikuler itu memang musik yang mau dikejar walaupun tuh waktu itu tidak terlalu jago lah main musiknya. Cuman saya waktu itu akhirnya memilih pertama kali itu di kelas 3 SMP saya jadi vokalis band. Untuk festival, salah satu festival yang ada di Pontianak. Jadi saya teman-teman, yuk kita ngeband yuk. Jadi waktu itu jadi vokalis. Cuma satu kali aja sih jadi vokalis. Karena sadar akhirnya, oh ini tidak pantas jadi vokalis kayaknya untuk tampil di depan. Nah akhirnya berkembang, berlanjutlah sama teman-teman yang lain. Waktu itu saya ternyata saya punya potensi untuk main bass. Akhirnya saya asah dan ikutlah mulai dari SMA sih, udah lebih banyak aktif ke festival band. Itu mulai dari festival band-band Pontianak sampailah ke tingkat yang memang lebih tinggi lagi ketika provinsi kayak gitu. Nah puncaknya adalah waktu itu sempat dapat 2 kali nih sempat dapat dulu impian terbesar saya nggak tahu nih potensi apa sih yang bisa digali. Masih mencari waktu itu. Bahkan ketika bergabung di Forum Anak pun masih mencari. Apa sih prestasi yang bisa saya buat nih kayak gitu kan. Padahal karena pada saat itu saya punya kakak yang prestasinya itu banyak. Jadi kayak dia memang lebih ke akademik saat itu, lebih ke akademik yang memang menang lomba ini. Jadi saya pikir apalah yang bisa saya buat biar bisa dapat piala lah. Impian saya dulu itu. Akhirnya tergali alat musik tadi. Di band itu beberapa kali di SMA saya berhasil juara 1, lomba-lomba gitu ya. Juara 1, juara 2, juara 3 sampailah puncaknya adalah menjadi pemain bass terbaik, the best bass waktu itu. 2 kali dapat the best bass. Nah, itulah akhirnya saya ternyata ini kayaknya potensi saya nih. Nah, akhirnya berlanjutlah sampai ke kuliah untuk main band tuh. Sampailah bikin album, sempat musik, bikin lagu segala macamnya. Mewakili Kalimantan Barat juga untuk membawa beberapa lagu dan juga menciptakan beberapa karya ya. Betul. Oke, SMA-nya di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Betul. Tadi katanya suka di musik, tapi kuliahnya malah bukan di musik. Ini anak-anak hukum. Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura lulusan tahun 2016. Kenapa lalu kemudian memilih hukum? Kenapa tidak mengambil jurusan seni musik dan pertunjukan atau apapun yang berkaitan dengan seni? Oke. Nah, memang waktu itu impian utamanya di seni ya. Pengen ke seni, ke Jogja mungkin agak susah. Ya, pengennya. Cuman agak tidak mungkin saat Kenapa itu. tidak mungkin? Karena kan memang kebetulan di rumah itu kan mama sendiri. Jadi bapak kan udah meninggal waktu saya kecil. Jadi kebetulan memang juga abang udah nikah, kakak udah nikah gitu. Jadi tidak mungkin kan untuk saya meninggalkan rumah karena memang punya ibu sama mama sama adik perempuan. Nah, jadi pertimbangan saya harus di Pontianak aja gitu. Nah, waktu itu kebetulan di tahun 2011 sudah ada jurusan seni di Pontianak. Cuman waktu mau daftar itu dia fokusnya ke seni rupa sama seni tari saya ingat. Dia tidak ada ngebahas seni musik di situ. Nah, saya pikir tidak akan ada seni musik di situ. Ternyata ada. Setelah saya tahu akhirnya daftar di Fakultas Hukum lah. Daftar Fakultas Hukum, nah lolos pula. Nah, ya udahlah akhirnya berlanjut ke hukum dan memang saat itu punya impian juga menjadi pengacara anak. Karena kan memang punya mimpi itu ketika kapan? Karena sebenarnya saya punya 2 mimpi waktu itu. 2 mimpi pertamanya bisa menjadi pemain musisi mungkin yang hebat di Indonesia. Lalu yang keduanya adalah macam mana caranya saya pengen selalu terlibat di dunia anak pada saat itu. Karena aktivitas kami di Forum Anak itu kan lebih ke menyuarakan aspirasi ya terkait isu-isu tentang masalah perlindungan anak. Ya, betul. Nah, pada saat itu saya juga punya impian tuh.
aku pengen masuk hukum juga lah ketika emang mungkin tidak bisa ke seni. Nah salah satunya saya pengen bisa menjadi bagian untuk selalu menjadi pelindung anak-anak. Makanya ada namanya Anggimen waktu itu tuh karena itu saya dan teman-teman melabeli diri. Iya, melabeli diri Anggimen untuk sebagai superhero-nya anak-anak. Pengennya pada saat itu. Sekarang progresnya masih tetap berlanjut untuk punya impian menjadi pengacara anak. Nah, udah mulai hilang. Sudah mulai. Sebenarnya tertunda, bukan hilang, tertunda. Karena kan saya juga sempat di Komisi Perlindungan Anak kemarin ya, yang memang fokusnya kembali lagi untuk menjaga anak-anak lah di Komisi Perlindungan Anak. Cuman ada hal impian baru yang lagi saya gali, yang saya pengen usahakan dulu. Ketika memang situasinya nanti sudah berhasil, mungkin saya juga akan kembali lagi itu. Kembali lagi ke mimpi yang sebelumnya sempat tertunda kayak gitu. Pengen diwujudkan. Pengen tetap kita akan coba berada di ngobrol anak-anak. ke situ Bang Anggi, tapi setelah jejak pariwara berikut tetap bersama kami pemirsa di Sosok Inspiratif. Anda sedang menyaksikan Sosok Inspiratif. Pemirsa, saat ini kita bersama dengan Anggi Febrian Lubis, seorang entrepreneur muda yang perjalanan hidupnya cukup berliku-liku dan beberapa kali mengganti mimpi, tapi tentunya dari banyak perencanaan itu ada satu tujuan yang ingin dicapai oleh sosok inspiratif yang kami hadirkan di kesempatan kali ini. Bang Anggi, Ya. tadi kita cerita tentang kenapa kemudian pinginnya musik tapi mengambil hukum. Karena keadaan dan meninggalkan orang tua juga tidak memungkinkan. Tapi ada satu yang menarik adalah saking cintanya dengan musik, bergabung di salah satu sanggar seni. Iya. Di Kalimantan Barat. Nah ini apakah memang karena haus akan musik dan seni tadi atau apa alasan yang kemudian tetap ingin fokus juga dengan musik di tahun 2015 sampai 2018 itu? Oke. Jadi ya mungkin lebih ke tadi tuh haus akan seni dan musik ya. Jadi pengen mencoba menggali semua potensi, pengen merasakan semua kayak gimana sih perbedaan setiap jenis musik itu kan bakal beda-beda. Ketika kita main ke pop, kita main ke rock, ke jazz, ke metal, itu kan punya lingkungan yang berbeda, punya cara main yang berbeda. Nah saat itu penasaran nih, cuma satu aliran musik yang belum pernah dirasakan, yaitu adalah musik etnik. Karena kebetulan walaupun saya pengen sebenarnya main musik Batak, cuman di Pontianak ini nggak ada sanggar yang fokus tuh untuk main musik Batak. Musik leluhur ya. Betul, dan memang Batak itu kan lebih ke musiknya memang lebih ke tradisional yang memang tidak bercampur dengan musik modern yang bisa bermain dengan alat musik kayak gitar atau bass. Akhirnya udahlah diajak, kebetulan saya dulu punya band juga kan, Setelah Hujan namanya. Nah waktu itu sama personil saya juga, pemain gitar saya itu kebetulan memang kuliah di seni dan dia juga bergabung tuh di sanggar Bougainville tuh waktu itu. Nah akhirnya dia ngajak lah, yuk coba enggak mau kasih enggak main bass musik Melayu kata dia kan, atau musik Dayak. Boleh. Nah saat itu dengan antusias, dengan langsung oke. Nah, akhirnya bergabunglah bersama sanggar Bougainville waktu itu untuk bergabung sama mereka untuk menjadi pemain bass di musik etnik mereka kayak gitu. Menjadi musisi masih tetap menjadi mimpi sampai saat ini? Sebenarnya iya, cuman mungkin terkendala situasi juga. Kita tahu kehidupan udah mulai semakin berat dan ternyata mimpi untuk mengejar menjadi pemain musik hebat se-Indonesia itu agak sulit bertahan ketika kita berada di Pontianak kayak gitu. Jadi harus keluar dari Pontianak sepertinya situasinya kayak gitu, kayak band-band besar kita yang udah berhasil meranah ke itu, memang mereka udah mulai main keluar kayak gitu semacam, dan saat itu tidak memungkinkan untuk saya harus keluar kayak gitu. Dan biarlah ini kesenangan bermusik ini menjadi jadi hobi semata yang mungkin mengisi hari-hari kalau penat dengan beberapa aktivitas dan juga kegiatan ya Bang. Betul. Ya. Baik, Bang, ini tadi disinggung tentang bagaimana proses dari 2006 bergabung di Forum Anak. Kita tahu bahwa wadah ini memang memberikan kesempatan bagi anak-anak Indonesia, khususnya Kalimantan Barat dan juga Kota Pontianak, untuk menyuarakan apa yang perlu mereka sampaikan. Lalu kemudian di tahun 2016 bergabung ke Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah, seperti itu. Nah, mungkin boleh cerita kenapa kemudian tadi karena pingin dekat dengan anak gitu kan, alasan-alasan lain yang membuat Bang Anggi akhirnya pingin benar-benar bergabung dalam urusan anak dan perlindungan anak ini apa Bang? Oke. Lebih ke situasi, kayaknya saya tuh terlalu peduli sama teman-teman saya itu salah satunya. Karena dari zaman SMP saya bergaul sama teman-teman yang di geng motor itu, juga saya lebih ngelihat situasi apa sih yang teman-teman alami ini, kenapa sih teman-teman ini kayaknya lebih ke arah yang
ke negatif segala macamnya. Ternyata Walaupun situasinya tidak semua mereka geng motor seperti itu ya. iya, Oke. kebetulan juga di geng motor saya itu memang rata-rata teman-teman tuh putus sekolah. Oke. Saya pikir saat itu putus sekolahnya ini karena memang biaya. Ternyata memang situasinya teman-teman adalah masalah utama mereka itu adalah masalah di rumah. Jadi memang rata-rata anak-anak kebetulan teman-teman saya itu lumayan banyak yang mereka memang menjadi bagian dari broken home gitu lah ya. Jadi teman-teman saya lebih peduli ke situ, situasi teman-teman sering mengalami kekerasan di rumah, sering menjadi bermasalah di rumah, sering terlibat dalam hal-hal pergaulan bebas. Nah di situ situasi yang dimana saya pikir ketemu lagi sama forum anak tuh kayak yang jiwa saya yang dari kecil tuh kok kayaknya aku peduli nih sama anak-anak nih kayak gitu kan. Sampai lah akhirnya skripsi aja waktu itu saya ngangkat tentang anak, tentang prostitusi anak juga waktu itu. Dan memang fokus saya, kenapa sih makin banyak anak-anak yang mengalami masalah di Pontianak pada saat itu kayak gitu kan. Termasuk saya pun merasakan gitu kan kayak kehilangan sosok ayah ya, bapak yang memang waktu dari masih kecil, dari kelas 4 SD. Nah pada saat itu saya merasa tuh peduli terhadap, saya punya adik masih bayi waktu itu. Udah pasti nih dia tidak mengalami mendapatkan kasih sayang seorang bapak, udah pasti hilang. Nah itu pada saat itu saya mikir aku harus bisa jadi sosok abang juga nih untuk dia kayak gitu, dan memang harus bisa menjadi sosok yang lebih peduli terhadap anak-anak. Sebenarnya lebih ke situasi sih, banyak teman-teman yang bermasalah sewaktu kecil dan segala macam gitu. Oke. Ketika bergabung di KPPAD Provinsi Kalimantan Barat sering turun ke lapangan. Ya. Ke daerah-daerah. Apa yang mungkin bisa diceritakan proses perjalanan ketika waktu itu masih sangat-sangat fokus dalam isu anak di Kalimantan Barat? Nah waktu di KPPAD itu kan memang lebih banyak melakukan pendampingan tuh dan pengawasan terhadap kasus-kasus anak yang terjadi di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat sih ya pada umumnya. Nah itu kemungkin yang paling sangat heboh saat masih di KPPAD itu lebih ke hal terkait prostitusi anak. Nah pada tahun 2020 itu menjadi puncaknya itu prostitusi anak. Memang pada saat itu kan lagi COVID lagi melanda di seluruh dunia. Nah saat itu kan anak-anak mulai tidak sekolah, mulai kita belajar di rumah waktu itu. Nah ternyata semakin tinggi tuh, banyak anak-anak yang tidak pulang ke rumah, anak perempuan lah pada umumnya tidak pulang ke rumah. Padahal saat itu apakah diculik atau segala macam. Nah ketika kami coba melakukan penggerebekan, pemantauan, ternyata terjadilah mereka pasti yang kata anak yang tidak pulang itu ditemukannya di hotel. Nah itu udah semakin banyak, kok nggak salah waktu itu paling banyak sempat dalam tahun 2020 tuh di data kasus kok nggak salah di atas 50 anak. Itu per bulan, berapa bulan sekali itu? Dari bulan Juli lah itu yang mulai kami aktif merazia di hotel-hotel tuh lebih dari 50 anak tuh udah ketangkep tuh waktu itu pada saat itu. Itu menjadi yang semakin membuat kami miris adalah mereka usianya masih anak SMP. Puncaknya itu masih anak SMP, mulai masuk SMA, yang masih remaja banget. Nah, mungkin pada saat itu masyarakat mulai ngejudge ya, menyalahkan ini anaknya salah, ini anaknya salah. Ketika kami coba melakukan pendekatan, kembali lagi ternyata masalah di rumah menjadi hal utamanya. Kayak terjadi anak-anaknya memang Tidak salah satunya perpisahan orang tua, ayah kemana, ibu kemana. Dia hidup sebatang kara, enggak sebatang kara sih, dia punya nenek misalnya. Cuman ya memang neneknya juga secara ekonomi tidak mampu. Akhirnya anak ini lebih ke pergaulan yang membawa dia ke titik ini. Jadi akhirnya atas kemauan sendiri kayak gitu. Kadang keadaan tadi ya. Betul. Tambah lagi juga kayak pernikahan usia anak ya. Itu lagi marak banget pada saat itu juga. COVID-19 itu ya. COVID-19 tuh, anak-anak yang mulai banyak yang menikah di usia yang masih seharusnya masih belajar, masih sekolah. Belum lagi kekerasan terhadap anak yang sangat-sangat tinggi di Kalimantan Barat pada saat itu. Jadi yang kayak, waduh, ternyata permasalahan anak di Kalimantan Barat itu udah kayak berita-berita di Jakarta tuh. Bukan hanya di Jakarta atau di Bandung yang banyak masalah-masalah anak. Ternyata di Pontianak itu juga banyak banget kayak gitu. Oke, kita lanjutkan nanti cerita tentang anak. Ini juga akan kita coba terhubung dengan salah seorang anak dari orang tuanya. Oke. Kita sapa, mungkin ini ingin bercerita tentang Bang Anggi. Ya. Katanya kenal sekali dengan Bang Anggi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabar sehat, Pak? Sangat sehat sekali. Apa kabar juga teman-teman di sana? Sehat, alhamdulillah. Siapa ini, Bang? Siapa ya? Dari suaranya kira-kira mungkin bisa menebak
katanya kenal sekali dengan Bang Anggi karena setelah ini mungkin ada beberapa hal yang saya ingin coba tanyakan ke penelpon informan kita kali ini. Oke. Bang, boleh mungkin disapa Bang Angginya? Iya. Halo Bang Anggi, apa kabar Bang Anggi? Ya, Sehat halo. Bang Anggi di sana? Ya, Siapa Bang? nggak kenal. Tidak kenal? Belum kenal suaranya. Ini kayaknya jarang teleponan nih makanya Iya. agak ini. Baik. Karena ini Jadi suaranya bisa, agak jadi suaranya bisa berubah ya? kenapa? Oh, suaranya dirubah katanya. Baik. Oke. Kita langsung saja karena ini sahabat lama Bang Anggi, sekarang lagi menempuh pendidikan di Polandia. Oh, Siapa? ya. Aduh, siapa namanya lupa saya. Oh Ada ya, Bang Nurdianto. Bang Nurdianto ini salah satu inspirasi saya juga nih. Wah, ini sekarang lagi kuliah di Iya. Poland. Oh, iya. Kebetulan Bang Anto ini juga pernah jadi tamu kita di Sosok Inspiratif. Waktu itu kita undang ketika sebelum beliau berangkat ke Polandia untuk menempuh pendidikan yang juga kiprahnya kurang lebih luar biasa sama. Ini yang mungkin menjadi alasan kenapa kita harus pandai memilih teman. Karena Betul. sometimes teman lah yang kemudian nge-trigger kita untuk melakukan hal-hal positif dan juga mungkin ke hal-hal negatif. Makanya Betul. harus pandai-pandai untuk memilih teman. Iya. Bang Anto, ini sudah berteman dengan Iya. Bang Anggi sudah berapa lama? Aduh, udah cukup lama kayaknya. Jadi udah cukup lama dan udah harus pelan-pelan dihentikan kayak gitu. Enggak bisa enggak. Sejak tahun berapa Enggak, Bang berteman? Udah dari 2009. 2009. Iya. Oke. Di mana pertama kali ketemu sama Bang Anggi? Jadi ketemunya memang di kegiatan Formanak waktu itu, dan saya pikir dari kegiatan Formanak itulah kita ketemu, akhirnya kita dekat, kita sering belajar, sering didukung kayak gitu. Kita menutupin kekurangan kita masing-masing kayak gitu. Kak Anggi yang fokusnya waktu itu jadi anak band, Oke. sekaligus juga jadi aktivis, jadi kakak bagi adik-adik Formanak juga kayak gitu. Ah, oke. Dan saya yang fokusnya ke hal lain kayak gitu, yang lebih vokal, yang lebih ke apa ya, kegiatan-kegiatan yang program kayak gitu. Jadi kayak beliau astaga, Kang ini jadi orang yang selalu ngedukung gitu. Oke. Jadi kalau seandainya dalam perjalanan hidup saya sampai sekarang kayak gitu, Kang adalah orang yang salah satu yang paling banyak ngasih saya pandangan bagaimana Berarti- kita harus fokus, bagaimana kita harus ngejalanin sesuatu itu, kita nggak usah ngelihat kelebihan orang lain dulu gitu. Kita nggak usah ngelihat kekurangan diri kita dulu gitu. Kita jalanin aja dulu gitu. Kita jalanin walaupun kita tahu kita kurang, nggak usah dulu. Yang penting kita udah berusaha. Itu sih yang saya pelajari dari Kak Anggi. Oke. Mungkin Berarti dia nggak sadar ya, Kak karena Anggi orang dan- terlalu suka baik. bercanda kayak gitu. Oh, kadang bercandanya terlalu berlebihan, tapi sosok apa ya, kekuatan yang seperti ini yang saya yang saya pahami dari Kak Anggi ini, inilah yang membuat saya pikir banyak orang-orang seperti saya atau teman-teman lain di sekitarnya ngerasa bahwa kayak, oh iya benar, dia adalah salah satu orang yang sangat berjasa gitu. Kok saya mau nangis ya jadi? Oke. Karena sudah lama sekali tidak ketemu, Bang Anto sedang menempuh pendidikan tadi di luar negeri dan Bang Anggi ini adalah sosok abang, Kak Anggi ya panggilannya, Kak Anggi sebagai sosok abang. Ini Kak kalau Anggi. dipanggil Kak kayaknya wajahnya wajah-wajah anak geng motor dipanggil Kak Anggi. Baik. Bang Anto, mungkin ada hal yang menarik yang ingin disampaikan yang tidak banyak orang tahu tentang sosok seorang Anggi Febrian Lubis, tapi sebagai seorang sahabat Bang Anto tahu tentang itu. Iya, Kak itu orang yang paling serius di antara yang lain, kayak gitu. Sensitif? Dia sangat serius, tapi dia selalu bawa itu dengan Oh, cara yang serius, bercanda oke. gitu. Mungkin karena dia ngebalance dengan wajahnya ya. Jadi, karena wajahnya udah serius, kalau tingkahnya dibuat serius, jadi orang takut kayak gitu. Jadi takut dipala kayak gitu. Jadi selalu bawa guyon, tapi orang selalu serius. Jadi semua kata-kata Kak Anggi itu, walaupun dia kayak bercanda gitu, tapi itu sebenarnya dia ngasih pesan. Dia jarang sekali ngasih omongan serius, tapi dia selalu apa ya, coba mengingatkan kita kayak gitu. Sebenarnya saya malas sih dulu ngikutin apa yang dia omongin sama Kak Anggi, tapi saya selalu coba introspeksi, berubah, terus dia selalu bilang kayak gini, ya udah kita kasih atok terus jalan ke depan kayak gitu. Jadi Kak Anggi itu selalu mendorong saya untuk maju, bukan karena dia malas atau apa, tapi karena dia ngerasa bahwa kayak, oh ya aku punya peran sendiri gitu, aku punya peran dengan cara yang berbeda kayak gitu. Jadi kita tuh menutupin dengan cara yang kayak gitu, Mas Setiadi. Oke, baik. Ini sih hal kayak gini yang Baik. paling saya ingat kayak gitu. Dan pokoknya Anto bisa jadi sekarang anak-anak yang Kak Anggi sekarang bangun
rintis kegiatan sekarang bisa jadi hebat, jadi keren, ya sebenarnya karena ada sosok Kak Anggi juga di salah satu. Baik. Kayak gitu. Bang Anto, Saya jadi mungkin sedih ya. Gitu, ya. terakhir ada yang ingin disampaikan ke Kak Anggi, ini apapun itu, karena ini terakhir nelpon kapan? Oh, waktu di wisuda. Waktu dia Saya wisuda mengucapkan ya, pakai bahasa Polandia beberapa juga. minggu yang lalu, Iya. atau oke beberapa minggu yang lalu. Ada mungkin yang ingin disampaikan ke Bang Anggi di kesempatan kali ini, silakan. Pokoknya terima kasih banyak buat waktu-waktunya, supportnya, doa-doanya, semuanya. Pokoknya banyak-banyak terima kasih buat Kak Anggi. Saya berdoa, ini lebih ke doa sih buat Kak Anggi. Semoga Kak Anggi apa yang pun yang dijalankan sekarang kayak gitu bisa panjang, bisa lebih banyak orang-orang yang dibantu kayak gitu. Walaupun ini udah ke arah yang lebih untuk menghasilkan sesuatu, maksudnya ke profit, tapi di balik itu juga ada pesan untuk membantu orang lain kayak gitu, anak-anak yang di sekitar sana. Pokoknya terima kasih Kak Anggi. Nggak ada kata-kata sih sebenarnya yang cukup bisa ini kan. Tapi kalau misalnya bisa sekarang meluk Kak Anggi, bilang Baik. makasih. Terima kasih banyak Saya Mas Nuryanto ini atas waktunya. Mas Ini kebetulan di sana pagi ya. Jam berapa di sana? subuh. Subuh, lagi Jam sholat subuh 4 Ento. Subuh. Ini baru selesai sholat Iya, subuh. baru selesai sholat subuh Masya dia. Allah. Baik, silakan kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak telah Terima kasih. menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita. Sehat selalu, Bang Anto. Terima kasih. Terima kasih, Anto. Semua di sana. Wah, ini teman-teman di forum anak ya. Iya. Ini disampaikan bahwa Bang Anggi ini adalah sosok abang yang dituakan berarti di dalam circle atau kegiatan di sana. Dan juga salah satunya yang menarik adalah karena mungkin perangainya galak, jadi sehingga apa-apa tuh dianggap serius gitu. Apakah memang seperti itu yang ingin ditampilkan kepada teman-teman atau sebenarnya tidak seperti itu? Tidak. Jadi memang lebih ke sama teman-teman itu lebih banyak bergurau ya, lebih banyak bercanda. Iya. Jadi memang bersakat-sakat sampai yang paling parah itu bersakatnya bukan hanya pas ketemu, kami sampai bersakat-sakat kadang di kolom komentar di media sosial, bahkan sampai yang beberapa kali Gitu di lah ya. Facebook ya, sampai yang kata-kata kotor pun biasa bersakat kayak gitu. Nah memang lebih ke sering sama teman-teman itu lebih ke bercandanya. Oke. Cuma kadang makanya tadi Anto bilang ketika dia serius pun nampaknya lagi bercanda kayak gitu, karena udah semakin lebih sering ke bercanda sama mereka. Ya, Kayak gitu. berguraunya itu ya. Iya, berguraunya Baik, itu. Bang Anggi, sekarang itu aktivitasnya adalah sebagai, boleh kita katakan sebagai entrepreneur muda, karena sedang menggeluti sebuah usaha gitu. Bermanuver lagi. Pengacara anaknya disimpan dulu, musisinya disimpan dulu. Sekarang fokus di usaha event organizer, Iya. wedding organizer. Punya satu tim dalam mengurusi event yang kemudian ini saya lihat memang gerakannya juga lumayan bagus ya dalam beberapa waktu belakangan. Dan yang pengen kita tahu sebenarnya apa sih yang kemudian akhirnya membuat Bang Anggi akhirnya memilih satu lagi jalan hidup yang sebenarnya ini juga memberikan manfaat buat teman-teman di luar sana, karena kalau saya lihat ini anak-anak muda pada dirangkul sama Bang Anggi di kegiatan usaha itu. Apa yang mungkin bisa diceritakan ke kita, Bang? Baiklah. Jadi kita bercerita tentang Tolong Production ya. Tolong Pro kami sebut namanya. Jadi memang kebetulan saya juga punya bakat terpendam juga waktu dari kecil tuh. Bukan dari kecil sih, dari masa remaja. Itu waktu itu paling senang untuk jadi seksi acara di setiap Di event. organisasi itu Iya, ya dulu selalu di organisasi. Ketika kami mengadakan kegiatan ini, saya selalu pengen jadi seksi acara pada saat itu. Sampai puncak-puncaknya pokok semua kegiatan, mulai dari kegiatan EKT waktu itu sempat jadi ketua seksi acara di 17 Agustus. Lalu di acara forum anak juga ketika ada event saya selalu jadi seksi acara kayak gitu kan. Yang memang saya selalu punya apa ya, lebih saya mulai tahu kalau ternyata dari zaman dulu tuh saya punya Passion ke arah situ. fashion ke arah situ dan punya kemampuan kayaknya manage acara pada saat itu. Cuman mungkin terkendala saya selalu tampil di depan panggung ya waktu itu ngeband. Jadi tidak pernah lebih aktif untuk yang lebih serius berada di belakang panggung untuk menjadi pengonsep acara gitu. Walaupun itu cuma acara kecil yang saya jadi seksi acara. Sampailah puncaknya sama teman-teman waktu itu saya udah mulai mulai vakum di dunia musik ya, udah mulai vakum di dunia band. Saya pengen bangun event. Nah, kebetulan Tolong Pro itu terbangun diisi oleh relawan-relawan pada masa lampau. Jadi saya bersama teman-teman saya, bersama sahabat-sahabat saya itu yang ada di Pontianak 10 orang totalnya, kami ngebangun Tolong Pro akhirnya.
Ngebangun Tolong Pro itu yang memang kebetulan kami semuanya alumni Forum Anak. Jadi benar-benar Satu alumni Forum organisasi Anak. itu juga. Ya, satu organisasi yang sama. Kami sudah biasa kegiatan sama-sama. Bahkan tanpa kami sadari, kegiatan yang kami jalani di Forum Anak itu udah tingkatnya sampai ke nasional. Cuma ya pada saat itu kami sebagai anak ya, sebagai relawan, sebagai volunteer yang memang bekerja itu memang atas karena ketemu teman-teman itu yang bikin kami senang untuk kegiatan. Jadi bukan karena mengejar uang, nggak ada, Profitnya ya, atau apapun itu. profit apa segala macam nggak ada. Jadi memang kalau udah ketemu itu tuh kayak yang hidup tuh bahagia sekali gitu. Kayak itu pada saat itu karena Forum Anak udah bisa keliling, kami sampai ke Sanggau, ke Singkawang. Nah itu bersama teman-teman kayak gitu kan. Ibaratnya poin plusnya kami bisa sambil jalan-jalan, ketemu teman-teman lagi di sana dan berkegiatan di situ. Karena hobi berkegiatan sama teman-teman, akhirnya kami bangun tuh Tolong Production tahun 2018. Dulu berlima dulu, karena kebetulan ada dapat undangan salah satu NGO di Pontianak mau ngadakan gathering. Diingat teman-teman, kayaknya bisa nih. ambil nih ya, jobnya. ambil yuk jobnya yuk ke Singkawang yuk gitu. Jadi kita sekarang jalan-jalan nih, berlima ya waktu itu berjalan kan. Berhasil acaranya. Dan tahun depan dia repeat order. Dia order lagi, bahkan sampai kalau nggak salah di tahun 2019 itu 3 event. Event gathering untuk employee-nya, untuk karyawannya, lalu untuk kadernya dan untuk acara ini ya, dia acara Hari Anak juga waktu itu. Dia mengadakan event. Maaf. Nah, akhirnya berlanjut tuh. Oh, kayaknya berarti ada jalan nih guys, kayak bilang kan. Sampai NGO ini bisa repeat order. Dan akhirnya berlanjutlah. Sampailah sekarang dan memang di tahun 2020 lah kami mulai beralih ke wedding organizer. Karena pada saat itu Covid mulai melanda dan memang waktu itu sebenarnya di tahun 2020 di bulan 9 September itu kami ada rencana mau bikin satu event di Pontianak. Event literasi dan musik pada saat itu. Pengen ngundang artis juga, emang udah disiapkan di tahun 2019. Jadi 2020 awal tiba-tiba Covid. Itu nggak bisa jalan, batal. Bahkan semua event yang sebenarnya kami ada dapat di gathering juga di tahun 2020 batal. Akhirnya, waduh, nggak bisa jalan nih. Semua event organizer nggak bisa jalan. Bukan hanya kami yang masih baru kan. Akhirnya peluangnya ada waktu itu satu, ada wedding organizer 2020 itu akhirnya karena Covid, jadi memang pemerintah waktu itu sangat menyarankan untuk menyelenggarakan acara. Salah satunya ada wedding organizer. Agar tertata mulai dari protokol kesehatannya, aturan-aturan pemerintah untuk menjaga kestabilan agar Covid itu tidak berkembang, itu ada bisa diatur oleh wedding organizer. Akhirnya kami coba terjun lah di wedding organizer tahun 2020. Walaupun sebenarnya di 2019 itu awal mula kami udah mulai mencoba menjadi seorang WO karena salah satu di tim kami, Kak Eka namanya, itu menikah. Jadi itu awal mula pertama percobaannya. Belajar di situ. Belajar situ dan sampai akhirnya pun dari belajar itu 2020 ternyata dibuka jalannya dan ternyata alhamdulillah sampailah sekarang. Dan sekarang juga menangani beberapa event-event besar, baik itu event kantor maupun kegiatan-kegiatan wedding. Betul, itu tetap berjalan. Baik. IO Kita akan lebih dalam ngobrol tentang itu, Siap. Bang Anggi. Tapi setelah ini kita jeda sejenak, pemirsa, tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sosok Inspiratif. Kita masih bersama dengan Bang Anggi, seorang entrepreneur muda dari Pontianak, Kalimantan Barat. Bang, ini tadi diceritakan tentang bagaimana Tolong Pro ya, namanya, sebuah event organizer atau IO yang kemudian karena tadi didasari oleh kesenangan berkumpul, akhirnya dibentuklah IO ini atau apa ya, kegiatan ini, dan kemudian punya banyak sekali pelanggan-pelanggan yang memakai jasa Bang Anggi dan juga teman-teman saat ini. Dan saya juga melihat bagaimana perkembangan dari IO ini untuk bisa nge-engage teman-teman muda gitu, untuk mereka bisa punya ruang berekspresi, punya ruang untuk belajar, karena nanti mungkin ada beberapa di antara mereka yang bergabung ikut IO karena pengen coba belajar untuk juga ngebuat IO. Nah, ini kan akan jadi satu hal yang juga perlu dipertimbangkan. Nah, kalau Bang Anggi sendiri seperti apa melihat itu, Bang? Nah, memang ya mungkin bakal itu mungkin menjadi hukum alam ya. Ketika mungkin nantinya ada yang belajar, cuman kan memang pada dasarnya kembali lagi kan mungkin udah terbagi-bagi juga rezeki segala macam. Ketika pun memang ada teman-teman kita yang mungkin akan nantinya akan ngebangun lagi wedding organizer, ya
mungkin itu juga bisa menjadi bagian dari rezeki dia. Karena kan memang kebetulan juga tidak dipungkiri semakin banyak satu hari itu makin banyak kebutuhan untuk acara. Jadi kalau cuman hanya ada 1 WO, 2 WO, 3 WO itu juga tidak memungkinkan. Karena tidak mungkin juga misalnya 1 WO bisa megang 4 acara. Karena tidak akan maksimal. Dengan semakin banyaknya wedding organizer di Pontianak juga sebenarnya lumayan membantu. Tinggal masing-masing mungkin punya cara atau treatment sendiri lah ya untuk bagaimana mengembangkan media promosi dan segala macamnya kayak gitu. Jadi memang kebetulan kami dulu itu kan bangun teman-teman saat itu masih baru lulus kuliah ya kata-kata ya. Memang yang masih belum banyak kesibukan. Nah, jadi semakin sekarang teman-teman juga kita sudah mulai ada yang berkeluarga, sudah ada yang bekerja juga di instansi segala macamnya. Akhirnya kami berpikir, oh kita kayaknya perlu mengembangkan lagi nih Tolong Pro. Di saat situasi sekarang, Tolong Pro itu sudah mungkin lebih, alhamdulillah sudah semakin banyak orang yang percaya untuk memakai jasanya. Makanya dari itu, ayo kita coba membuat Tolong Pro ini semakin berkembang. Salah satunya dengan merekrut anak-anak muda tadi itu. Nah, anak muda yang kami rekrut pun kami punya khusus lah, punya treatment khusus. Salah satunya adalah kami harus memastikan kalau mereka itu pernah terlibat dalam organisasi. Kita lihat di layar, Ya, ini teman-teman Tolong Production. Ini kebetulan habis foto studio kemarin ya. Jadi ada sekitar 11 atau 12-an orang ya? Iya, sebenarnya ada 2 lagi, Shirley sama Dani dan Vien. Cuman kebetulan Shirley itu sekarang sedang sibuk untuk mengurus usahanya di Anjungan. Kalau Vien itu udah melalang buana, sekarang dia udah menikah dan kemarin kebetulan melanjutkan S2 di Bandung. Nah, kalau Dani sekarang lagi fokus sama arsitek, dan beliau arsitek juga. Nah, saya pun membangun Tolong Pro ini bersama orang-orang yang saya pilih. Mereka adalah sahabat-sahabat saya juga. Dulu sebenarnya impian saya juga ada Nurdianto di situ, ada Mutia Andina Pradipta juga. Cuma karena memang mereka kebetulan tidak di Pontianak, jadi nggak bisa lah. Jadi akhirnya saya bersama Kak Eka, bersama Aris, bersama Tari, bersama Abi, bersama Tommy, Karin, dan Sela, Akmal, Shirley, Dani, Vienna. Itulah sisa sahabat saya yang mungkin kebetulan mereka berada di Pontianak. Iya. Itu banyak loh tapi. Banyak ya sahabatnya. Ya sahabat 1, 2 gitu. Tapi ini Bang Anggi bersyukur punya banyak sekali sahabat yang kemudian membantu Bang Anggi. Dan inilah mungkin salah satu manifestasi yang dipunya, yang harus dijaga benar-benar. Betul. Gitu. Di dalam kegiatan usaha atau apapun itu, atau dalam dunia pertemanan juga. Oke, menarik. Ini sekarang apa yang sedang menjadi mimpi Bang Anggi dalam usaha di Tolong Pro ini? Prospek apa yang sedang ingin dicapai, impian yang ingin dicapai dalam event organizer atau wedding organizer ini? Oke, jadi memang kebetulan karena kok dulu kan impian saya tuh bekerja di kantor ya. Cuman karena udah mulai masuk ke dunia usaha nih, saya mulai berpikir lebih berubah lagi secara pemikiran. Nah, salah satunya adalah saat ini kan mungkin beberapa teman-teman saya di WO juga lagi bekerja juga di mungkin perusahaan segala macamnya. Memang saya tahu mungkin saat ini posisinya Tolong Pro juga yang masih dalam situasi berkembang, sedang dibangun segala macam. Nah, memang impian terbesar saya bersama Tolong Pro adalah saya dan teman-teman saya dan sahabat-sahabat itu bisa sejahtera bersama di sini. Dalam sejahtera bersama di suatu hari nanti, jadi teman-teman kami itu tidak perlu memikirkan lagi mencari pekerjaan sampingan lain. Jadi semuanya bisa fokus sama Tolong Pro, dan pada saat masa itu Tolong Pro terus berkembang, besar, dan bisa menjadi simbol pertolongan untuk siapapun kayak gitu. Walaupun memang pada akhirnya ini menjadi salah satu karir profesional ya. Yang dulunya kami para relawan ini tidak tentang money oriented, bukan tidak tentang profit ketika membuat kegiatan. Nah, sekaranglah di Tolong Pro inilah kami mulai ngebangun kerjasama lebih profesional. Tapi setidaknya insya Allah sampai kapanpun Tolong Pro akan tetap bisa menolong. Maka sesuai namanya tadi, kenapa namanya tolong? Karena memang isinya para relawan di masa lampau yang memang suka menolong, kalau ada kegiatan nolong yuk, ayo, tolong yuk kegiatan kita, ayo tolong yuk, ayo bisa kayak gitu. Sampailah jadi Tolong Production. Memang impian saya adalah kami bersama teman-teman bisa sejahtera bersama
Dan memang jadi teman-teman saya juga tidak perlu memikirkan harus double job kerjaan segala macam. Dan kita bisa, ayo kita bangun tahun baru bersama. Nah, ini untuk orang tua dan juga keluarga, anak dan juga istri, seperti apa bentuk dukungan yang diberikan kepada Bang Anggi untuk semua yang sedang Bang Anggi lakukan dan semua hal-hal baik yang ingin Bang Anggi capai dari keluarga sendiri? Ya, memang alhamdulillah kalau di awal pasti banyak terpaan ya, karena kita tahu mungkin situasi bukan hanya saya, semua anak muda itu pasti mengalami situasi di mana orang tua pasti meminta kita bekerja, ayo kerja di kantor ya lah, kok kerja ini lah, instansi ini lebih baik, lebih aman untuk masa lampau bahkan sampai ada pensiun apa segala macamnya. Saya benar-benar pasti awalnya dukungan pasti kurang. Ya. Yang pada akhirnya saya tetap pede, tetap yakin kalau apa yang kita bangun, proses yang udah kita jalani itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan memang alhamdulillah sekarang pun dukungan semakin baik kayak gitu. Orang tua mulai mungkin lebih ke hal saat itu cemas ya, takut. Angginya anak laki-laki, jangan sampai nanti udah berkeluarga justru nggak bisa menghidupi keluarga. Ya. Karena posisi kerjaan masih simpang siur sana sini belum pasti segala macamnya. Nah, pada akhirnya alhamdulillah sekarang Tolong Pro bisa sampai ke titik ini, saya bersama teman-teman udah bisa sampai ke titik ini, dan dukungan keluarga serta orang tua pun semakin besar. Oke. Dan yakin, udah jalanilah apa yang udah kita bangun, udah apa yang kita proseskan yang sampai saat ini terus berkembang kayak gitu. Ada pesan yang disampaikan sama orang tua dan juga keluarga kecil Bang Anggi kepada Bang Anggi untuk karir dan apapun yang sedang dilakukan saat ini? Oke, pesannya dukung Anggi terus ya. Jadi untuk sampai kapanpun dukungan kalian itu menjadi bagian dari hal terpenting untuk saya. Ya. Karena semakin banyak dukungan yang saya dapat, semakin semangat tuh semakin berapi-api. Jadi tidak akan pernah pudar. Begitu juga karena untuk di lingkungan kerja sendiri saya sudah punya semangat dari sahabat-sahabat saya. Nah, begitu juga ketika di lingkungan keluarga semakin besar pula lah semangat yang bakal ada dan takkan pernah redup. Iya. Oke, baik. Untuk anak muda di luar sana Bang Anggi yang saat ini sedang berada di persimpangan jalan antara mimpi A, mimpi B, karena tadi Bang Anggi banyak sekali manuver-manuvernya, atau mungkin yang baru mulai dalam usaha, apa yang mungkin ingin disampaikan pesan buat anak muda di luar sana? Silakan Bang Anggi. Oke, pesannya mungkin apa ya? Sebenarnya pun saya lagi berkembang ya, jadi belum yang berhasil benang. Tapi insya Allah mungkin saya percaya teman-teman harus yakin terhadap yang namanya proses. Itu yang paling penting dan jangan pernah mundur. Jadi itu maju terus, jangan pernah mundur. Pokok kalau kata ada sempat saya dengar peribahasa tuh tumbuh, jangan patah. Jadi jangan sampai impian kalian tuh patah cuman karena terpaan situasi di mana banyak yang tidak mendukung, banyak yang menjatuhkan segala macamnya. Jalan terus. Ketika kalian yakin itu yang menjadi potensi kalian. Dan yakinlah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Karena terus lebih banyak ngobrol sama pengusaha. Oke. Itu paling penting. Karena ngobrol dengan pengusaha itu mungkin ketika kita nilai, seru ya jadi pengusaha, kayaknya hidupnya nyaman. Perlu juga kalian ngobrol sama dia. Punya dapat sudut pandang. Sudut pandang dari beliau yang memang mereka akan menceritakan tuh pengalaman yang mereka alami ketika berada di titik nol. Tidak membangun sesuatu, mungkin sama dengan kejadian yang saya alami saat ini. Yang diceritakan oleh pengusaha-pengusaha yang sudah sukses, kalau mereka ngebangun itu tidak mudah. Tapi ketika sudah berjalan dan proses itu kita lalui, insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati proses. Oke, Gitu. Hasil tidak akan Dan mengkhianati proses. Artinya ikuti semua prosesnya, Ya. tapi tetap ada target dan juga progres Betul. yang dijalani. Dan tentunya butuh dukungan dari keluarga dan juga orang-orang terdekat, sahabat, teman, atau siapapun itu yang kemudian akan menjadi sumber semangat buat kita menjalani apapun yang sedang kita upayakan ya Bang Anggi. Iya. Terima kasih banyak, ini 60 menit kita kurang lebih ngobrol tentang kiprah dan juga perjalanan Bang Anggi dari masa kecil lahir di Parindo, sekolah usia 3 tahun 4 tahun pindah ke Pontianak, lalu kemudian beberapa kali mengganti mimpi, walau sebenarnya ada juga mimpi yang tetap ingin dicapai. Ya inilah namanya proses, dan tentunya kita doakan semoga apapun yang sedang menjadi rencana Bang Anggi bisa dimudahkan dan bisa terwujud. Yang paling penting adalah tetap memberikan dan semangat memberikan kiprah dan hal baik bagi sesama manusia. Dan pemirsa, demikian sosok inspiratif kali ini bersama Anggi Febrian Lubis, seorang entrepreneur muda yang tadi ceritanya sudah luar biasa bisa disampaikan, dan semoga ini dapat memberikan inspirasi dan juga pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Siapapun bisa jadi apapun, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kita ketemu lagi di sosok inspiratif di minggu depan dengan sosok inspiratif lain.
yang akan membagikan cerita hidup kepada kita semua. Saya Setiadi pamit, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.